Seberapa besar peluang Arsenal untuk mendapatkan trofi UCL pertamanya? Tapi apakah lebih besar peluang PSG untuk back-to-back Champions League di musim ini? Mari kita bahas. Nah, gimana nih Sen menurut tentang pertandingan antara final UCL antara Arsenal melawan PSG kali ini? Ya, jadi berhubung video ini diupload pada tanggal 29 pagi ya. Artinya nanti jam 11 malam, enggak besoknya dong, soalnya kan Iya, tanggal langsung, 30 jam betul. 11 malam ini akan ada pertandingan final Champions League ya, final yang sangat mengherankan. Kenapa dong? Karena lawan dari PSG yang sangat mengherankan gitu. Betul. Kalau untuk PSG sendiri ya kita sudah tidak ragukan lagi, ya wajar jika mereka sampai melaju ke final lagi, mengingat mereka adalah holding champion atau juara bertahan di musim kemarin ya, dan juga tampil sangat bagus banget ya. Kalau di liganya kita sudah tidak bisa bahas, tapi walaupun di awal-awal Champions League dimulai kan kita tahu PSG ada bahkan di posisi 12 kalau Iya, nggak salah betul, kan di klasemennya. Namun hingga akhir mereka masuk ke fase knockout dan sekarang sampai ke final kan. gitu kan. Nah, yang lebih mengherankan itu dari Arsenal. Tapi ini saya ibaratnya ada sentimen yang berubah setelah Arsenal memenangkan IPL. Ibaratnya kan sebelum Arsenal resmi menjadi pemenang atau juara IPL kan banyak yang sangat terdengar ini tentang mental. Apalagi ya kalau ngomongin mental jauh banget lah. PSG diuntungkan dari segi mental. Pertama, dia adalah holding champion. Kedua, materi pemainnya adalah ya mayoritas atau dominan materi pemain di tahun ketika mereka memenangkan UCL. Iya. Sedangkan kalau di Arsenal sebelum resmi menjuarai IPL itu kan beban mental karena 3 musim berturut-turut runner up. Tetapi beda cerita nih karena Arsenal udah resmi menjuarai IPL dan akan tampil di final UCL itu sebagai juara Premier League. Iya, ya kalau untuk sekarang memang seperti itu. Yang mengherankan itu mereka bisa benar-benar unbeaten dari fase klasemen karena memang draftnya sekarang liga, kemudian juga ke fase knockout. Memang kan banyak sekali yang mengatakan jika potnya Arsenal itu paling diuntungkan karena memang bertemunya kan Leverkusen, kemudian ada Bodo Glimt dan juga yang lain-lain ya, Sporting juga kan di potnya, berbeda dengan sebelah ketika PSG harus calon-calonnya ketika masuk ke knockout itu Real Madrid, Bayern Munchen, Liverpool, langganan juara gitu. Kalau misalkan di potnya ya dari yang masuk ke knockout ya yang tidak langganan juara cuma Arsenal kan, yang lainnya bahkan udah punya kan gitu. Nah, itulah yang mengherankan gitu. Selain mereka bisa lolos sampai ke final, mereka juga kan unbeaten gitu ya. Jadi walaupun memang Arteta itu tidak bisa mengulangi sejarah yang dibuat oleh Arsene Wenger di Premier League Invincible, tapi setidaknya ada chance untuk invincible di Champions League yang tidak bisa dilakukan oleh Arsene Wenger. Nah, betul. Ya, itu kan yang mengherankan kan. Betul. Nah, ini jangan-jangan kalau kita ngomongin karpet merah ya, ibaratnya ketika fase knockout ya, ibaratnya kan emang kayak dikasih karpet merah nih. Arsenal itu mendapatkan lawan-lawan yang kurang kuat lah bisa dibilang karena potnya Arsenal ini kan ya klub-klub yang belum pernah menangin UCL ya, termasuk Atletico Madrid sendiri ya kan ibaratnya kan. Tetapi apakah memang ini menunjukkan bahwa ya mungkin semesta kali ini ingin Arsenal juara UCL gimana? Ya mungkin ya kalau misalkan bisa juara UCL ya mungkin tidak, ya sudah menjuarai Premier League juga. Sekarang kan di kolom komentar netizen itu sudah tidak bisa membuli Arsenal ya. Betul. Nah, tapi secara tidak langsung mereka juga masih membuli kan. Kenapa masih membuli? Karena ketika Arsenal ditentukan sebagai juara Premier League kan tidak rame ya, tidak banyak yang ngomongin kan gitu. Itulah salah satu sarkas dari netizen. Ini gue tadinya nggak ngeh, tetapi ada fanspage resmi fans Arsenal itu mengatakan bahwa tahu nggak sih kalian bahwa kemenangan Arsenal ini tidak dirayakan oleh klub lain, maksudnya tidak diucapkan di media sosial. Iya nih, beda dengan Persib. Persib kan di musim ini kan Persipura, PSMS Medan, PSM Makassar, bahkan Borussia Dortmund sendiri, Borussia Dortmund mengucapkan selamat untuk Persib. Nah di musim sebelumnya ketika City Liverpool menjuarai kan sama juga kan yang lain. Nah kalau Arsenal dipastikan menjuarai Premier League. Oh ya udah gitu. Enggak respon dari klub lain tuh, oh ya udah gitu. Yang paling ini jangan kan ngomongin Persib ya, ibaratnya Madrid sama Barca kan. Ketika Barca udah resmi juara La Liga, itu official media sosial dari Real Madrid itu ngucapin loh ibaratnya congratulations lah gitu kan. Ini kan persaingan yang ini banget, tetapi Arsenal kali ini memang tidak dirayakan. Iya ya mungkin karena official intinya official sosial media klub lain mungkin lagi nggak punya kuota ya, atau kekosongan posisi admin sebenarnya. Kalau kita mantengin FYP di media sosial, kita tahu nggak ada FYP yang paling menjengkelkan fans sepak bola?
inilah alasan kenapa Arsenal nggak boleh juara. Karena kan banyak fan Arsenal tuh yang ditanya, siapa kiper terbaik sepanjang masa? Iya. David Raya, Zidane atau Declan Rice. Declan Rice itu Iya. jumawanya keluar semua anjir. Messi, Bukayo Saka. Itu kan ya memang sih kan, ketika kita nanya ke salah satu fans Arsenal juga, ya itu wajar karena fanatik. Ya gue juga sadar fanatik Iya. dan bodoh itu kan tidak jauh Tipis beda. Dia cuma tipis gitu kan. Nah, kita kembali ke seberapa besar peluang Arsenal untuk mengalahkan sang juara bertahan nih. Nah, jadi kan yang paling diomongin Arsenal, kenapa ya? Karena aneh gitu. Aneh, Arsenal bisa betul. lolos sampai ke final gitu kan. Apalagi nanti ya, ketemunya dengan PSG ya. PSG di era dulu tidak seperti sekarang gitu kan. Yang monster sebenarnya ya sang pelatih Enrique gitu kan. Enrique. Nah, apalagi dalam sejarahnya ketika banyak sekali yang ngomong, wah kita nggak bisa tidak bisa meremehkan Arsenal atau tidak bisa lebih mengunggulkan PSG, karena ketika PSG diunggulkan melawan Chelsea kalah katanya. Betul. Ya kalah karena pada saat itu Luis Enrique baru berhadapan dengan Enzo Maresca. Oh, Head iya, to headnya iya, iya. baru pertama. Iya. Nah, kalau ngomongin Mikel Arteta Sudah pernah sudah terjadi pernah di sebelumnya ya. musim sebelumnya ketika PSG menjadi juara di semifinal kan. Ah. Nah, di head to headnya juga kan di musim kemarin ya, Arsenal dikalahkan oleh PSG kan. 2 kali ya di Dua kandang. kali. Nah, kalau ibaratnya kita ngomongin head to head, ini ada 3 pertandingan terakhir nih Sen, di mana di tahun 2025 tepatnya di UCL musim lalu ya. Arsenal dan juga PSG, di mana pelatihnya udah Enrique sama Arteta nih. Iya. Ibaratnya PSG berhasil menang 2-1 di kandangnya PSG, dan juga ketika bertandang ke Emirates itu berhasil menang juga dengan skor yang tipis 1-0. Tetapi ada pernah menang juga nih Sen di tahun 2024, kala itu Arsenal menang 2-0 lawan PSG. Nah, pada saat itu Enrique bukan Bukan, kan? Ada bukan belum masuk nih. Jadi kalau misalkan final Club World Cup melawan Chelsea itu 2 leg di comeback. Chelsea di comeback sama Iya, Enrique. sama. Enrique pernah kalah lawan PSG ketika menukangi Barcelona 2015. Iya. Leg keduanya kita tahu kan. Iya, remontada. Mereka defisit 5 gol dan hal itu terjadi. Kenapa? Karena Enrique itu tipe pelatih kalah di pertandingan yang pertama, di pertandingan kedua dia belajar pelatih lawan nih, misalkan Arteta nih gimana sih? Kalau misalkan lawan Enzo Maresca 2 leg di final kemarin, mungkin bisa di comeback sama PSG. Karena memang spesialis dari Luis Enrique juga, dia termasuk pelatih yang adaptif ya sama Iya. permainan dari pelatih lain yang Iya. akan jadi lawannya. Iya, ya mungkin ketika kalah lawan Chelsea ya karena Enrique tuh baru belajar mengenai statistik dari Enzo Maresca dan juga Chelsea-nya saja, belum mengetahui ketika bertemu langsung gitu. Iya. Kalau misalkan dengan Arteta dia sudah bertemu langsung, tentu saja apalagi ke final kan, apalagi dari PSG-nya benar-benar mengapresiasi banget final ini dengan Iya. memberi tiket gratis. Gratis. Ya, tidak seperti Arsenal. Nggak tanggung-tanggung 200 atau 500 Iya, itu seluruh pegawai di Iya. gue lupa Parc des Princes ya, Parc des Princes ya, Parc des stadionnya PSG kan. Ya kan, bahkan sampai staf kebersihan semuanya Iya. itu dikasih tiket Iya. gratis, tiket pesawat dan tiket masuk Iya. ke stadionnya. Iya, sedangkan Arsenal itu Itu dipungut tidak. biaya. Masa official manajemennya ngumumin di kantor nih besok kan, tim kita masuk final, sok siapa yang mau wajib bayar. Ini kan sama seperti study tour SD ya. Benar. Padahal, nah, ini juga Sok study tour SD kan perayaan kelulusan, tapi kok bayar? Pak, kalau nggak ikut gimana? Ya tetap bayar anjing. Iya, iya. Kalau nggak ikut gimana? Kok tetap bayar gitu? Kalau nggak ikut kan, kalau nggak ikut boleh nggak bayar. Iya. Tapi nggak lulus Nggak kan, lulus. itu ancamannya kan. Kalau mau lulus tetap bayar. Bayar. Nah, bahkan ada yang menyayangkannya, ini adalah beberapa staff yang benar-benar udah lama banget. Bahkan transisi waktu terakhir 2002 waktu masih Arsene Wenger, ada juga yang masih senior gitu kan. Ibaratnya padahal ini adalah akhirnya setelah beberapa tahun, berarti berapa tahun Sen? Comeback lagi 25 tahun ya? 22 tahun ya? Comeback lagi ke final UCL gitu kan. Iya, hampir 24 Hampir ya, kalau nggak salah. 24 ibaratnya kan. Ibaratnya kenapa kok tidak dikasih apresiasi? Apalagi ada satu fakta lagi bahwa ini adalah final UCL pertama di Budapest atau di Hungaria. Ini benar-benar siapapun yang akan jadi juaranya, ini akan menjadi juara pertama di Budapest. Itu kan sesuatu yang bersejarah banget gitu. Iya. Ya tapi sih jujur kalau misalkan tanya seberapa besar peluang Arsenal untuk menang di Champions League sih, karena lawannya Luis Enrique menurut gue cuma 40% lah ya. Iya. Karena betul. mungkin tim siapapun timnya, tim kecil saja kalau misalkan masuk final itu benar-benar berjuang mati-matian ya, Iya. walaupun 5-0 kan Inter kalah di bantai kan Betul. di musim kemarin gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal impossible ya ibaratnya
Bahkan kalau menurut gue ya, fans Arsenal sendiri realistis kalau chance mereka untuk menang di final itu tipis ya. Itu kalau kita berbicara realistis gitu kan. Ya Tetapi kan fans Arsenal tidak ada yang realistis. iya, itu kan yang terucap di mulut, tetapi kan Iya. hati mereka tetap Enggak. kalau tetap Bahkan waras ya. di mulut juga kan enggak kan ternyata. Mereka masih pede menang 3-0, Nah, 4-0. tetapi ada sesuatu yang jauh lebih menarik lagi karena di musim ini Sen, ibaratnya zona Eropa atau Liga Eropa itu didominasi sama klub-klub dari Inggris. Yang pertama ada Europa League dimenangkan oleh Aston Villa-nya Unai Emery. Lalu yang terbaru nih, baru-baru banget Crystal Palace-nya ini kan Iya. juara juga Conference Conference League. League. Nah, tinggal satu nih kalau Arsenal berhasil juara Liga Champion atau Champions League itu benar-benar 3 kasta tertinggi turnamen Eropa dimenangkan oleh klub Inggris. Mungkinkah ini akan menjadi beban bagi Arsenal atau dukungan mental untuk Arsenal menurut lu? Ya ini beban ya. Dukungan kan juara IPL juga nggak ada yang Ya, ngerayain kan. betul, Gitu. Ini benar-benar sulit lah untuk Arsenal. Menurut gua kalau misalkan harus ngomong realistis ya eh kalah dengan apa ya? Terhormat lah ya minimal Kalah ya. dengan tidak terbantai juga sudah Udah. cukup menurut gua untuk Arsenal. Jadi tetap harus realistis gitu ya. Nah, berarti kalau ngomongin kayak gitu, gue sih lebih berpendapat bahwa Arsenal itu dia kan ibaratnya udah nggak bakal dihujat lah karena euforia IPL itu sampai FCFA sampai tahun depan gitu kan. Nah, ibaratnya mending nothing tulus. Masih dihujat sih. Ya ibaratnya nothing tulus di UCL gini Sen. Ibaratnya ya at least udah pecah telur ya. Nothing tulus main nothing tulus di UCL. Menang syukur, nggak menang ya yang penting nggak dibantai. Jangan ke pressure pengen banget menang. Kalau justru pengen banget menang, kadang-kadang celah untuk tergelincir itu di situ Sen. Sedangkan kalau PSG sendiri kita tahu PSG itu tipe klub yang dari menit awal aja dia udah ngincar gol cepat kan. Kalau udah gol cepat di menit di bawah 10 ya bisa-bisa terjadi lagi pembantaian musim lalu anjir. Iya, dan juga kedalaman skuad juga dari PSG itu bagus ya. Bagus banget di musim ini kan karena memang tim utama, skuad utama itu dipertahankan dari musim kemarin. Nah, pembeliannya itu kan PSG tidak seperti PSG di musim-musim kemarin yang mendatangkan pemain-pemain mahal. Nah, di musimnya Enrique ini kan dia hanya mendatangkan pemain yang benar-benar dia butuhkan untuk kedalaman skuad gitu. Jadi artinya kalau misalkan harus mati-matian ya PSG itu udah siap banget. Nah, betul. Bahkan di musim sebelumnya ketika menjuarai UCL itu kan Dou masih baru debutan ya. Sedangkan kala itu sempat jadi bahan perbincangan nih di sepak bola Prancis bahwa kenapa Luis Enrique itu membeli Dou dengan harga yang mahal apalagi dia pemain muda. Sedangkan di musim debutnya bersama PSG aja dia udah perform apalagi sudah melewati fase adaptasi. Ini kan tahun keduanya dan Dou sendiri udah 2 kali menjadi pemain muda terbaik di Liga Prancis kan. Ini berarti skuad yang sekarang PSG itu versi upgrade dari skuad musim sebelumnya ya. Iya, dan juga memang Dou itu kan di fase knockout Champions League itu tidak terlalu perform karena memang Dou itu kalau misalkan perannya itu sebagai penarik pertahanan ya, yang perform itu Dembele dan juga Kvaratskhelia ya. Sama seperti di tahun kemarin, tapi tahun kemarin bisa dikatakan Dou lebih perform lah. Tapi di tahun ini ya mungkin Dou sama seperti tahun kemarin. Masih sama. Iya, dia kan kalau nggak salah di kemenangan 5-0 di final itu dia brace kan. Brace lawan Inter Milan gitu. Nah, Dou mode final beda gitu kan. Nah, skuadnya PSG ini bukan skuad yang baru masuk final gitu kan. Mereka sudah siap dari ruang ganti bahkan sebelum datang ke stadion aja sudah siap gitu. Berbeda dengan Arsenal gitu ya. Walaupun ini ya sepanjang hidup gue sih baru banget gue menyaksikan langsung ya Arsenal masuk ke final Liga Champions karena yang terakhir mah gue juga belum lahir gitu. Ya masih kecil lah ya ketika menghadapi Barcelona itu 2002 kalau itu kan Megawati juga belum jadi presiden kan. Ibaratnya apa ya Jokowi juga masih jadi tukang kayu masih ibaratnya Arsenal itu dirugikan karena ada kemungkinan demam panggung ya Sen ya. Karena ini skuad yang sekarang ya, kita jangan ngomongin sejarah skuad Thierry Henry masih main gitu kan di UCL melawan Barca yang kalah. Ini kan skuad mereka itu baru ada di turnamen besar. Thierry Henry dulu sampai final juga kalah. Apalagi itu kan setelah Invincible yang legendaris tetap kalah sama Barcelona apalagi sekarang ya. Tapi lagi-lagi UCL ini menarik ya. Menariknya jika Arsenal menang otomatis dia bisa invincible di UCL gitu kan. Tetapi kalau Arsenal kalah Sen, kalau misal PSG itu menang, kayaknya chance PSG untuk repeat UCL itu bakal mungkin banget sih kalau bakal mungkin ya. Soalnya Enrique perpanjang sampai 2028 kan di PSG, bakal stay sampai 2028 apalagi kan Enrique tuh hasil jelek aja, nggak mungkin dipecat sama kayak Nasser Khelaifi, nggak mungkin kan. Kita tahu di press conference setelah
setiap laga Champions League-nya PSG itu Nasser tuh pasti diwawancara. Wah, dia itu benar-benar mengulang kata the best coach in the world untuk Luis Enrique. Mengulang kata terus-terusan gitu. Dia tuh senang banget sama Enrique, ya gimana nggak senang kan? Orang yang berhasil membawa sejarah untuk PSG, kan Champions League pertama mereka gitu kan. Betul, ibaratnya setelah nyoba Neymar gagal, nyoba Mbappe gagal, bahkan nyoba Messi pun gagal, akhirnya ternyata yang dibutuhkan itu bukan pemain mahal, tetapi ya pelatih berkelas gitu Sen, yang dibutuhkan. Jadi ini benar-benar keren ya. Tapi kalau kita ngomongin antara head to head apa ya, kayak tipikal permainan kedua tim ini antara Arsenal dan juga PSG. Sebenarnya PSG itu kan dikenal sebagai tim yang ofensif ya. Karena memang di UCL musim ini juga mereka sudah mencetak 44 gol kalau nggak salah. Dengan kebobolan 22 gol ya, karena memang bermain agresif. Sedangkan untuk Arsenal sendiri dikenal sebagai tim yang sangat defensif. Defense-nya itu kuat banget Sen, karena selama pertandingan atau selama event UCL ini mereka baru kebobolan 6 gol dan clean sheet 9 match. Kan lumayan. Nah, ini nih. PSG menjadi klub tersubur dengan lawan yang harus dihadapi Liverpool. Ya kan? Contohnya satu aja lah, Liverpool. Terus Bayern Munchen. Arsenal menjadi klub dengan pertahanan paling bagus, lawannya Sporting, Leverkusen, Atletico Madrid. Itu yang dibanggakan. Beda jauh ini sama seperti ketika Persib Bandung menjadi klub dengan pertahanan terbaik di liga. Ketika di ACL, di Asia Champions League, ya dibantai juga. Gitu. Dan juga gue sering banget ngomong, kenapa Arsenal bisa clean sheet? Ya karena mereka lawannya bukan tipe-tipe klub atau tipe tim yang dominan ofensif. Karena di pot knockout sendiri satu strategi tim dengan penyerangan yang solid itu ada di satu pot, di mana ada Liverpool, Bayern Munchen, Real Madrid, ada PSG dan kan gitu. Dan sebelahnya itu beda gitu. Menurut gua salah satu kenapa peluang Arsenal kecil untuk menjuarai Liga Champions di musim ini, karena sepanjang musim di Champions League Arsenal belum pernah bertemu dengan tipikal tim seperti PSG. Baratnya ujung-ujungnya di Premier League kalah juga sama MU. Betul memang seperti itu. Iya, ketika MU main full attack kalah juga kan, kalah pasti ya. Makanya ya mungkin hanya keajaiban ya yang bisa membawa Arsenal juara gitu. Iya, tapi mungkin ya Arteta bisa ini juga ya, bisa memiliki strategi lain lah gitu pasti. Apalagi karena tidak dipusingkan dengan liga ya. Karena ini udah waktunya. Ya bisa dibilang, apalagi dengar kabar yang cedera dari pemain Arsenal itu cuma Ben White ya. Kalau untuk PSG ya kan bersyukur untuk coach ya. Nah, itu bersyukur, itu justru satu beban hilang ya kan. Apalagi kan duet dari Gabriel Magalhaes sama satunya lagi siapa? Ini Hincapié ya. Hincapié juga kan lagi on fire banget nih ya. Sedangkan kalau untuk kabar dari PSG sendiri, Achraf Hakimi sama Dembele yang sebelumnya mengalami cedera ringan itu dikabarkan sudah berlatih kembali. Ibaratnya udah siap di final. Jadi kedua tim ini bisa dikatakan full squad lah, full power ya. Ya kita singkirkan Ben White karena tidak disukai oleh coach kan gitu. Nanti pertahanan solid, tahu-tahu Ben White handsball lagi kayak udah Atletico. Gitu kan. Itulah mengapa Ben White dibenci oleh fans Arsenal, karena satu kesalahannya ya kan gitu. Dan bedanya walaupun bertahannya solid gitu, Arsenal kan mainnya defend counter ya, apalagi ketika nanti Martinelli dimainkan pasti benar-benar defend counter. Iya, nah tinggal siap aja ketika kalian defend counter dibalas oleh counter dari PSG. Itu apalagi counter dari Kvaratskhelia sama Dembele ini luar biasa. Soalnya PSG bisa memecahkan strategi tim bertahan kan di leg kedua semifinal melawan Bayern Munchen ya. Bayern Munchen itu tidak menaruh fullback ya, menempatkan 4 back seperti Atletico Madrid di Copa del Rey semifinal lawan Barcelona, parkir 4 back. Tetap kan gol cepat terjadi gitu. Gol cepat di menit ke lebih kurang dari 5 ya. Dan juga Enrique sudah melakukan hal tersebut ya di 2015 ya, ketika comeback 2016 kalau nggak salah, comeback melawan PSG gitu. PSG kan pada saat itu main bertahan dan bobol juga 6 gol itu. Ini memang sangat menarik banget ya, karena ya benar-benar ya bisa dibilang apapun hasilnya di final nanti ini adalah menarik karena perjalanan dari dua klub ini dan juga memiliki siapapun juaranya
akan menciptakan sejarah. Sejarah. Kalau Arsenal untuk pertama kalinya, untuk PSG sendiri ya klub yang back to back kan gitu. Dua-duanya akan menciptakan sejarah lah gitu. Nah, ibaratnya yang jadi pertanyaan selanjutnya mungkin siapakah pemenang Ballon d'Or itu. Nah, mungkin kita next di video Iya, di selanjutnya video ya. selanjutnya akan kita bahas ya. Jadi ibaratnya informasi juga buat teman-teman nanti di laga ketika final nanti kita akan di stream ya Sen, ya. Di stream pertandingan, jadi teman-teman bisa nanti nonton kita juga untuk bisa Iya. mengetahui hasil. Untuk gitu. yang shift 3 nanti ya, kalau kalian sambil kerja mau dengerin bisa Iya, live bisa. aja. Nanti Kita info ya. juga. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akhiri ya, karena Iya. memang semuanya sudah kita bahas nih Sen. Tinggal kita nanti eksekusinya aja seperti apa nanti Betul. kan. Nah, buat teman-teman yang punya prediksi bisa drop di kolom komentar. Sampai jumpa di episode atau video selanjutnya.